Selamat ya Bu, bayinya laki-laki dan sehat. Dewi, alhamdulillah bayinya keluar dengan selamat. Ingat Tiandra, aku nggak mau urus anak itu. Aku mau fokus sama karir aku. Astagfirullahaladzim Dewi. Karir kamu tuh udah bagus di perusahaan Tony. Yang penting kita udah hidup secara cukup. Sekarang kita manfaatkan waktu buat urus anak-anak. Aku ya yang tahu apa yang terbaik buat diri aku. Kalau emang kamu nggak mau urus dia, kamu buang aja ke panti asuhan. Farhan sayang, kamu jangan nangis dong, ya. Mama kamu kan lagi kerja. Cukup sayang. Ini ibu bikinkan susu. Kasihan bayinya kelaparan. Dewi kan nggak mau menyusui bayinya. Iya Bu, saya ingin minum susunya ya. Nih, ya minum ya. Kenapa sih Tante Dewi gak mau ngasih susu? Kan kasihan ada bayinya. Heh anak kecil. Kamu pikir kamu ini siapa? Berani-beraninya ngomongin aku di belakang, hah? Kalau bukan karena aku, kamu tuh gak bakal tinggal layak di sini. Dewi, kamu jangan bentak-bentak Tika kayak gitu. Kenapa? Kamu keberatan? Iya. Kalau kamu keberatan, bawa aja anak ini pergi. Ya, aku udah gak betah. Maafin Tika ya Tante Dewi. Tika yang salah. Tolong jangan marahin Indra. Udah ya, pakai nangis gala lagi nih, pala aku mau pecah tau gak sih? Tika, lebih baik Tika sekarang siap-siap ke masjid ya. Sekarang kan waktunya Tika belajar ngaji di TPA. Yuk. Aduh, kenapa sih berisik banget ya di rumah ini? Kenapa sih kamu gak bawa dia pergi aja, Mas? Dewi, Farhan ini haus. Tolong kamu susu dia ya. Dia nggak mau susu formula. Terus, maksud kamu nyuruh aku buat rawat dia? Aku aja udah paksa ngajarin dia. Kamu kan yang ngotot. Kamu ngerawat dia, rawat. Jangan nyuruh-nyuruh aku. Dewi, bagaimanapun juga Farhan ini anak kamu. Ingat, waktu kamu bayi, kamu disusuin oleh siapa? Ibu kamu kan? Aduh, bisa gak sih gak usah ceramah? Ingat ya Mas, rumah ini rumah aku. Dan kalian semua di sini ganggu tau gak? Bikin aku gak betah. Sayang, cup. Ya. Ya sayang, ini minum susunya. Iya Tony sayang, sebentar lagi kok sampai kok ya, bye. Permisi Pak, Bu, sedekahnya. Saya belum makan Pak, tolongin. Maaf ya Pak, nggak ada. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu Dewi. Jangan sampai dia tahu aku seperti ini. Itu kayak Riko deh. Masa iya Riko jadi gembel? Berarti aku nggak perlu balas dendam lagi. Karena dia udah jadi gembel. Akhirnya si Riko jadi gembel juga. Iya, aku nggak tahu sih itu Riko atau bukan, tapi kayaknya itu dia deh. Ya udahlah, masa bodoh. Mau itu Riko apa bukan. Yang penting kita merayakan kemenangan kita. Merayakan kemenangan kita. Astagfirullahaladzim, Pak. Ini kan anak kita, Dewi. Sama siapa dia, Pak? Ya, ini benar anak ibu, Dewi. Dia sering cari laki-laki yang kaya. Siapapun laki-laki itu, asalkan kaya-kaya. Kamu itu siapa? Terus untuk apa kamu membawa foto ini ke kami? Saya Riko, mantan bosnya Dewi. Dewi pernah ngaku-ngaku hamil anak aku. Oh, jadi kamu yang dulu bikin aib itu, yang sudah menghancurkan hidup anak gadis kami. Kurang ajar kamu, kurang ajar. Udah. Pergi sana kamu. Untuk apa kamu di sini? Gak ada gunanya kamu. Ibu, saya kesini hanya bilang sama ibu bahwa perempuan anak ibu itu nggak bener.
dia pernah hancurkan hidup lu. Gua akan hancurkan hidup dia. Sana, pergi. Jangan pernah kembali ya. Jangan pernah hina anakku. Bapak udah cerita kenapa Pak istighfar Pak. Bapak. Wi, Apa sih? dari mana aja kamu? Jam segini kamu baru pulang? Ya kerja lah. Dewi, ayah kamu anfal. Tadi ibu kamu bilang, ayah kamu kritis dan kita harus segera ke rumah sakit. Paling apa sih ujung-ujungnya, Ndra? Uang kan? Nanti aku transfer. Lagian aku pulang cuma sebentar doang. Ribet banget sih. Wi, bentar, Wi. Ih, apa lagi sih? Aku belum selesai ngomong. Kamu aja yang pergi ke sana. Bilang aku lagi pergi. Nggak bisa. Ingat ya, gak usah nelfon-nelfon aku. Wi, demi Allah, Wi. Kamu harus jenguk ayah kamu. Kamu tuh gak usah lebay deh. Keterlaluan si Dewi ini. Sampai bapaknya meninggal, sampai selesai dimakamkan, si Dewi belum kesini juga. Iya, makin lama bukannya makin bener, malah makin parah. Dewi. Cup sayang. Ya Allah. Semoga Bapak kembali ke Allah dalam keadaan husnul khotimah ya. Jangan nangis dong. Nah Indra, apa Dewi udah bisa dihubungin, Nak? Belum juga, Bu. Mungkin Dewi lagi sibuk. Ya udah sekarang lebih baik kita pulang aja yuk, Bu. Farhan juga rewel. Cup sayang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Mas Tony itu kenapa sih dari kemarin cemberut mulu? Biasanya. Udah. Kamu diam. Perusahaan itu bangkrut. Cuma bisa ngabisin duit aku aja. Ngomongin gitu sih? Sekarang tuh aku mau fokus sama perusahaan. Sekarang kamu pulang. Kamu pulang aku pusing. Oh iya. Mulai besok kamu jangan kerja di perusahaan. Halo, ada orang gak sih? Wi, kamu udah pulang? Ya udah tahu pakai nanya. Gimana Bapak? Udah beres kan urusan rumah sakitnya? Bapak kamu sudah nggak ada di rumah sakit lagi. Bapak sudah dipanggil Allah. Maksud kamu Bapak udah meninggal? Ya, Bapak sudah pergi untuk selamanya. Yang sabar ya Bu ya. Saya juga pernah mengalami hal seperti Ibu. Kehilangan suami memang berat rasanya. Tapi kita harus kuat. Ibu Husni, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa suatu saat pasti akan mengalami proses kematian. Kita doakan, insya Allah Pak Husni wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Makasih ya Bu Indra. Makasih Umi. Ibu, Dewi. Ibu kenapa nggak ngasih tahu Dewi kalau Bapak udah nggak ada, Bu?
Kita semua tuh udah hubungin kamu. Malah katanya Indra kamu nge-reject handphonenya dia. Ya harusnya ibu yang hubungin Dewi, bukan Indra. Ibu kan tahu kalau Dewi nggak suka sama Indra, Bu. Dewi, kamu seharusnya nggak boleh ngomong begitu. Kamu tuh harusnya bersyukur punya suami sebaik Indra. Indra yang soleh, harusnya punya istri yang solehah, bukan istri seperti kamu. Dari dulu saya emang kayak gini. Salah sendiri Indra mau nikah sama saya. Saya juga nikah karena dipaksa sama ibu. Wi, jangan ngomong gitu dong, Nak. Indra itu anak baik. Ibu kenapa ya jadi ngebelain Indra? Dewi, Bu, anak ibu. Neng Dewi, boleh nggak Umi ikut bicara dikit? Bukannya tujuan Umi untuk mencampuri urusan Neng. Orang itu semuanya pasti punya salah, nak. Tapi sebaik-baik orang yang punya salah yang melakukan pertobatan terhadap salahnya. Oh, maksud ibu saya harus bertobat, iya? Itu urusan saya sama Tuhan. Kalian semua yang ada di sini gak usah ngurusin saya. Udah, Bu, saya mau pergi. Astagfirullahaladzim. Maafin Dewi ya, Umi. Sabar, Bu, sabar. Sial! Aku bangkrut! Bis semuanya! Apa jangan-jangan gara-gara gue mutusin kontrak kerja sama Mariko ya? Dulu aku kerja sama Mariko baik-baik aja sebelum kenal sama si Dewi. Dewi, kamu harus tanggung jawab sama semua ini. Kamu harus balikin lagi barang-barang aku yang udah kamu ambil. Farhan, Bu. Farhan mana, Bu? Hah? Kenapa sih? Farhan mana, Bu? Tadi ada di sini kok. Farhan kan tidur sama ibu. Ya Allah, jangan-jangan Farhan diambil sama orang. Farhan! 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 Kamu di mana, Nak? Farhan! Tolong! Tolong, ada maling bayi, tolong! Ya Allah, Farhan kamu di mana? Ada apa, Pak Indra? Iya, anak saya hilang. Saya sudah cari kemana-mana, tapi nggak ketemu. Astagfirullahaladzim. Tolong bantu cari cucu saya. Ayo kita cari. Ayo. Tolong. Malik. Tolong. Malik. Indra, sebaiknya kita cari besok saja ya. Ini sudah malam, Nak. Enggak, Bu. Aku harus cari Farhan sampai ketemu. Farhan. Wi, kok kamu gak ada khawatirnya sih, Nak? Farhan itu anak kamu tuh hilang dari semalam. Sampai sekarang belum ada kabarnya. Ya udahlah, Bu. Anggap aja itu nasibnya Farhan. Lagian dari awal Dewi emang gak mau ngelahirin anak itu. Jadi ya sekarang kita anggap aja dia emang gak ada, ya kan? Astagfirullahaladzim, Wi. Farhan itu anak kamu, anak kandung kamu sendiri, darah daging kamu sendiri, Nak. Di mana hati nurani kamu sebagai ibu? Bu, udah ya, Bu. Dewi pusing ngebahas Farhan terus. Halo? Ini dengan siapa ya? Halo sayang. Masa kamu lupa sama mantan kekasih kamu, Riko? Riko? Iya, Riko. Bayi kamu ada sama aku. Oh, jadi Farhan sama kamu? Gini ya, Riko, aku gak punya banyak waktu. Sekarang kamu sebutin aja, mau kamu tuh apa? Aku minta uang 100 juta. Maksud kamu apa?
kamu minta uang 100 juta dari aku? Kamu pikir kamu itu siapa, ha? Pokoknya sampai jam 1 siang lu nggak ngasih duit gua 100 juta. Gua buang si Farhan dari atap. Halo? Riko? Riko? Wi, yang kalian omongin itu Farhan. Di mana Farhan sekarang? Kasih tahu ibu, Wi. Ade sama Riko mau dibuang ke sungai. Astagfirullahaladzim. Ini nggak bisa dibiarin. Indra harus tahu. Pakai ngancem-ngancem. Sudah jam segini, Dewi belum datang juga. Maafin ayah ya. Ayah akan buang kamu. Karena kamu dilahirkan tidak dimaui oleh kedua orang tua kamu. Maafin ayah. Enggak, saya enggak. Riko, yang kamu sakitin itu adalah laki kamu sendiri, tahu? Ampun. Dewi, cepat kamu kemasin barang-barang kamu. Rumah ini udah saya jual. Maksud kamu apa, Mas Tony? Apa masih kurang jelas? Rumah ini sudah aku jual. Ya tapi kamu udah ngasih rumah ini ke aku kan? Aku ngasih kamu buat kamu tepati, bukan buat kamu miliki. Oh, jadi selama ini kamu manfaatin aku, iya? Geret dia keluar. Ayo ikut. Lepasin! Lepasin! Pergi dari sini! Pergi! Apaan sih ini? Lepasin aku! Kebakaran! Cepat, tinggalin dia! Astagfirullahaladzim. Dewi mana? Pasti dia ada di dalam. Kita semua nggak tahu, Pak. Soalnya kita juga baru tahu kalau rumah ini kebakaran, Pak. Iya, Pak. Tapi salah satu warga ada yang melihat beberapa orang masuk ke dalam rumah ini sebelum kebakaran ini terjadi, Pak. Iya bener, Pak. Dan ketika kebakaran, warga yang curiga langsung mencari mereka, Pak. Pak, itu Pak orangnya ketangkap, Pak. Pak, orangnya, Pak, nih. Ini, Pak, orangnya, Pak. Ini Pak orangnya, Pak. Kamu benar-benar keterlaluan ya. Indra. Sabar, Nak, sabar. Sabar. Dewi masih ada di dalam, aku selamatin dia. Hati-hati, Indra. Ya, Bu. Hati-hati, Mas Indra. Wi! Wi! Kamu di mana, Wi? Dewi! Dewi! Dewi, bangun, Wi. Dewi. Mas Indra, semua yang saya kejar dulu sudah meninggalkan saya, Mas. Riko hanya mau tubuh saya, begitu juga dengan Tony. Semua harta yang saya punya sudah habis. Saya nggak punya apa-apa, Mas. Dan kaki ini udah lumpuh, Mas. Saya udah gak punya apa-apa lagi, Mas. Tapi kamu masih punya kami semua. Kami akan selalu menyayangi kamu dan mencintai kamu. Maafin Ibu ya, Nak.
Bangun sayang, bangun. Astagfirullah. Indra, Indra, Indra. Insya Allah Neng Dewi wafat dalam keadaan husnul khotimah karena wafat setelah taubat. Dan insya Allah juga Neng Dewi tergolong wanita yang dirindukan surga. Kita doakan mudah-mudahan Neng Dewi Allah terima amal ibadahnya. Allah lapangkan dalam kuburnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.